Iya, selamat datang kembali di channelnya One Stop Football Official. Di video kali ini saya akan membahas mengenai squad line up formasi potensial Timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Timnas Australia. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pada formasi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi terbaiknya, yaitu formasi 3-4-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi penjaga gawang. Di antaranya, yang pertama ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, yang kedua ada Muhammad Riyandi dari Persis Solo, dan yang ketiga ada Martin Vaz dari FC Dallas. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menurunkan Martin Vaz sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Australia. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah. Di antaranya yang pertama ada Jordi Amat dari Johor Darul Taktim. Yang kedua ada Zai Ices dari Venezia FC. Yang ketiga ada Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Yang keempat ada Mes Silger dari FC Twente. Yang kelima ada Justin Hubner dari Wolves Wanderers, dan yang keenam ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menurunkan Rizky Ridho, Zai Ices, dan Mes Silger sebagai center back utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 4 opsi wingback kiri. Di antaranya, yang pertama ada Pratama Arhan dari Suwon FC, yang kedua ada Kelvin Verdong dari Nijmegen, yang ketiga ada Saine Patinama dari Kasepen, dan yang keempat ada Yance Sayuri dari Malut United. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 5 opsi wingback sebelah kanan. Di antaranya, yang pertama ada Sandy Walsh dari KV Mechelen, yang kedua ada Yaakob Sayuri dari Malut United, yang ketiga ada Asnawi Mangku Alam dari Port FC, yang keempat ada Eliano Reinders dari Vise Jule, dan yang kelima ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menurunkan Kevin Dix sebagai fullback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain tengah atau gelandang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain tengah. Di antaranya, yang pertama ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, yang kedua ada Nathan Choaon dari Swansea City, yang ketiga ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, yang keempat ada Tom Haye dari Almere City, yang kelima ada Ivar Jenner dari Jong FC Utrecht, dan yang keenam ada Eliano Reinders dari Vise Jule. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menurunkan Eliano Reinders dan Tom Haye sebagai gelandang bertahan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus.
Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain winger kiri. Di antaranya, yang pertama ada Ragnat Oratmangun dari FCP Dendert, yang kedua ada Egy Mona Fikri dari Dewa United, yang ketiga ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, yang keempat ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, dan yang kelima ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menurunkan Rafael Strijk sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain winger kanan. Di antaranya, yang pertama ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, yang kedua ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang ketiga ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang keempat ada Eliano Reinders dari Vise Zule, dan yang kelima ada Jakob Sayuri dari Malut United. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menurunkan Marcelino Ferdinand sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk pemain depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain striker depan. Di antaranya, yang pertama ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang kedua ada Ragnat Oratmangun dari FCP Dendert, yang ketiga ada Hoki Caraka dari PSS Sleman, yang keempat ada Ramadan Sananta dari Persis Solo, dan yang kelima ada Ole Romeni dari FC Utrecht. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menurunkan Ole Romeni sebagai striker utama timnas Indonesia. Itu tadi perakiraan prediksi starting lineup timnas Indonesia dalam menghadapi timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekali lagi, bila gak ada halangan apapun, bukan berarti pemain yang tidak disebutkan tidak mungkin bakal dimainkan Sintayong. Menurut kalian posisi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada laga nanti? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.